Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan topik zat dan kalor. Perkenalkan, nama saya Selvi Rodotul Maziah, kelas 2A, NIM 20200150023. Tanggal pelaksanaan praktikum ini tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021. Subtopik yaitu zat dan kalor. Kemampuan dasar menguasai konsep zat dan kalor melalui percobaan. Tujuan praktikum untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Kerangka teori, zat merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa serta menepati sebuah ruang. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu mencapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Sedangkan kalor merupakan energi yang diterima atau dilepaskan oleh sebuah benda sehingga suhu benda tersebut naik atau turun ataupun berubah wujud. Satuan untuk menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Joule menyatakan suatu usaha atau energi. Satuan joule merupakan suatu kalor yang umum digunakan dalam fisika. Sedangkan kalor merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menyatakan kandungan energi dalam suatu makanan atau bahan makanan. Dengan melakukan percobaan-percobaan di bawah ini, kita akan lebih mengerti mengenai zat dan kalor. Ikutilah langkah-langkah percobaan tersebut dengan baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang memuaskan. Untuk percobaannya, alat dan bahannya, percobaan 1 yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Alat dan bahannya pecahan es batu, bejala gelas atau plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, air. Percobaan 2, gelas plastik tahan api, gelas bahan-bahannya gelas plastik bekas, air mineral, lilin, korek api, dan air. Prosedur kerjanya sebagai berikut, yaitu untuk percobaan 1 mengangkat es dengan tusuk gigi. Yang pertama adalah mengisi bejala gelas dengan air, kemudian masukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air, kemudian letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. Di atas tusuk gigi taburilah garam dan tunggu beberapa saat. Angkatlah tusuk gigi dan apa yang terjadi dengan es batu, tulislah hasil pengamatan tersebut. Untuk percobaan kedua, yaitu gelas plastik tahan api. Yang pertama, isilah gelas plastik dengan air. Kemudian yang kedua, panaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin. Tunggu sampai air mendidih. Dan kemudian amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan sebagai berikut. Penjelasannya yang pertama, mengisi bejala berwarna bening, kemudian diisi air bening atau air keran. Setelah itu, bejana tersebut terisi air, kemudian masukkan pecahan es batu ke dalam bejana tersebut. Kemudian, setelah es batu terendam air, letakkan tusuk gigi pada permukaan es batu tersebut. Tusuk gigi akan terapung di atas es batu. Setelah itu, taburi garam pada tusuk gigi dan tunggulah hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, kemudian angkat tusuk gigi tersebut dan yang terjadi, es batu akan menempel pada tusuk gigi sehingga tusuk gigi saat diangkat, es batu pun akan ikut terangkat. Percobaan kedua yaitu menyiapkan sebuah gelas plastik, kemudian isilah gelas tersebut dengan air keran. Setelah itu siapkan lilin, kemudian nyalakan lilin dan panaskan air dalam gelas plastik tersebut di atas lilin. Tunggulah hingga air mendidih. Setelah itu, setelah beberapa lama, air akan mendidih dan mengakibatkan
Gelas plastik tersebut gosong, tetapi gelas plastik tersebut tidak terbakar. Air tersebut akan mendidih dikarenakan kalor mengalir dari sumber panas melewati permukaan gelas plastik. Analisis dan pembahasan. Percobaan 1. Percobaan 1, saat kita meletakkan es batu pada air, maka es batu tersebut akan mudah mencair. Dengan meletakkan es batu dan sebuah gejala, kemudian memberikan sebuah tusuk gigi di atas permukaan es batu yang terendam oleh air keran. Tetapi tusuk gigi tersebut terapung di atasnya, kemudian memberikan taburan garam pada tusuk gigi tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat, es batu akan menempel pada tusuk gigi, sehingga saat tusuk gigi diangkat, es batu akan ikut terangkat. Karena garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin es, ketika garam ditaburkan di atas permukaan tusuk gigi, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut dalam air. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tadi lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram, yang telah diserap tusuk gigi sebelumnya. Semakin banyak garam yang ditaburkan di es, maka semakin cepat proses penempelan es pada tusuk gigi. Air yang terdapat pada tusuk gigi akan membeku dan menempel pada es batu. Percobaan 2. Pada percobaan 2, saat mendidihkan air dengan menggunakan sebuah gelas plastik, maka air tersebut akan mendidih namun memerlukan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan gelas plastik gosong, namun gelas plastik tersebut tidak terbakar. Air tersebut akan mendidih dikarenakan kalor mengalir dari sumber panas melewati permukaan gelas plastik. Kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Dalam kasus gelas plastik kosong, panas diberikan akan langsung meletakkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Namun, ketika dalam gelas diisi air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Secara skematis, alur penghantaran panas kalor dihantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Kesimpulan, percobaan 1. Ketika garam ditaburkan di atas permukaan tusuk gigi, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut dalam air. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tadi lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram yang telah diserap tusuk gigi sebelumnya. Jadi, air yang berada pada benang akan membeku dan menempel pada es batu. Itulah yang membuat es batu bisa terangkat. Percobaan 2. Mendidihkan air menggunakan gelas plastik. Air akan mendidih dengan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan gelas plastik gosong. Tetapi gelas plastik tersebut tidak terbakar. Air tersebut akan mendidih dikarenakan kalor mengalir dari sumber panas melewati permukaan gelas plastik. Kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Demikian presentasi dari saya mengenai percobaan untuk mengetahui zat dan kalor. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.